Insinyur Qian. Halo Insinyur Qian. Semua orang sudah bekerja keras. Qin Fei. Shen Yang. Kecuali kamu. Siapa lagi yang akan membuatku, Presiden Grup Wanxiang ini, terbang kembali dari Eropa hanya untuk membawakanmu bunga? Terima kasih. Di mana cincin yang kuminta? Kamu benar-benar mencintai istrimu. Cincin ini hanya dipasok untuk bangsawan. Harganya 800 juta penuh. Aku ingin tahu betapa menawannya istrimu sampai kamu rela menghabiskan begitu banyak uang. Ini hampir ulang tahun kebersamaan kita yang ke-25 tahun. Aku akan menyiapkan kejutan besar untuknya. Karena kamu berutang padaku. Bantuan sebesar ini, bagaimana kalau kamu membalasnya? Dulu perusahaan mengandalkan monopoli paten unikmu untuk berhasil go public. Sekarang grup sedang menghadapi masalah. Kami kirim orang untuk mendangmu, untuk kembali ke Wanxiang dan menduduki posisi. Masalah ini, tolong pertimbangkan. Dulu aku membuat kesepakatan dengan grup. Setelah grup go public, aku akan pensiun dan kembali ke keluargaku. Aku tidak akan terlibat dalam perselisihan grup. Bertahun-tahun telah berlalu. Aku tidak lagi terbiasa dengan hal-hal. Saat ini, aku hanya ingin pulang dan bersama istriku. Aku pergi sangat pagi hari ini secara khusus, karena aku ingin kembali dan memberinya kejutan. Aku tidak akan mengantarmu. Aku pergi. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Istriku. Ulang tahun ke-25. Suami. Halo, saya Gu Chen. Saya kekasih masa kecil Xin Ye, dan juga Xin Ye. Istri, cinta pertama. Taruh saja di mana saja. Jangan hanya berdiri di sana semuanya. Silakan duduk cepat. Duduk, 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 Xiao Chen. Duduk. Bibi, ini adalah tonik yang kubawa untukmu. Gaun-gaun ini, untuk Xin Ye. Dan ini, untuk Hao Ming. Semuanya adalah merek mewah papan atas dari luar negeri. Kau belum tentu bisa membelinya bahkan dengan uang. Kuncinya adalah, kau juga butuh koneksi. Hao Ming. Sebuah Rolex Daytona, ini pasti lebih dari 100.000 kan? Paman gue, itu luar biasa. Barang ini terlalu berharga. Dia tidak bisa menerimanya. Paman gue punya kemampuan untuk memberiku barang. Tidak sepertimu, yang bahkan tidak punya hadiah yang layak. Gu Chen. Hao Ming benar-benar tidak bisa menerima hadiah semahal itu. Sini, kau tidak mengerti. Jumlah uang ini sepele bagiku. 100.000 bagiku seperti 10 yuan. Ibu Fang, ibu dari Fang Xinyi. Xiao Gu, kau cukup sukses. Di mana kau bekerja? Sekarang aku di grup Wanxiang, Presiden Departemen Investasi. Gaji tahunanku lebih dari 30 juta dolar AS. Itu yang membentang di grup keuangan Asia, Amerika, dan Eropa. Aset puluhan juta. Kali ini aku juga datang untuk menyambut presiden baru grup. Itulah mengapa aku secara khusus kembali ke Jiangchen. Di mana kau sekarang? Mencari nafkah. Aku di tempat Xinyi. Perusahaan kakaknya bekerja dekat dengan rumah. Nyaman untuk merawat Xinyi. Kamu bahkan tidak bisa merawat Xinyi dengan baik. Tangan kecilnya bahkan tidak putih lagi. Bibi Fan, aku sudah bertemu banyak orang, terutama wanita. Di hatiku Xinyi akan selalu menjadi yang pertama. Tidak ada yang bisa menggantikannya. Kau dan Xin Yi adalah kenalan lama. Sering-seringlah berhubungan di masa depan. Gu Chen, masalah yang aku percayakan padamu. Kenapa kamu belum menanganinya? Bibi, aku sudah merapotkan semua orang begitu lama. Aku ada urusan, jadi aku akan pergi sekarang. Jam berapa ini? Kau dan Xin Yi jarang bertemu. Tinggallah sebentar lagi. Tidak Bibi, lain kali. Ada apa? Bagaimana bisa kamu begitu ceroboh?
Bukan apa-apa, duri mawar itu tidak menggoresku. Jika kau benar-benar khawatir, aku akan melakukannya sendiri kalau begitu. Sini, aku pergi sekarang. Sampai jumpa lain kali. Gu Chen, maafkan aku. Kalau begitu hati-hati di jalan. Baik. Qin Feng, apa sebenarnya yang sedang kamu lakukan? Apa yang aku lakukan? Apa yang kamu lakukan? Gu Chen datang menemuiku. Bukan untuk melihat wajah dinginmu. Dia menjatuhkan mawar-mawar itu ke tanah, tanpa satupun permintaan maaf. Buket mawar ini, berapa nilainya? Hadiah yang dibawa Gu Chen setidaknya bernilai 6 digit. Apakah itu masih tidak sebaik buket bungamu? Bunga-bunga ini adalah untuk ulang tahun ke-25. Ayah, lihat jam tangan yang Paman Gu belikan untukku. Jam tangan ini saja bisa membeli beberapa muatan mobil mawar milikmu. Mulai sekarang sikapmu terhadap tamu, bisakah sedikit lebih baik? Udah bilang jangan nikah sama dia, tapi kau bersikeras menikah dengannya. Sekarang Xiao Gu berkembang pesat. Dan dia, tanpa kau, dia tidak bisa melakukan apa-apa. Bahkan pekerjaannya diatur olehmu. Sekarang kita punya tamu terhormat di rumah. Masih marahan cuma karena bunga busuk. Qin Feng, apakah kamu masih ingin menjalani hidup seperti ini? Aku bisa menyerahkan segalanya demi Xin Yi. Namun pada akhirnya, aku beda bukan tipe yang ngejar untung doang. Seperti Gu Chen meninggalkan Xin Yi. Xin Yi, hari ini aku... Cukup, cepat bersihkan bunga-bunga busuk ini. Tidur di kamar tamu malam ini. Mama. Halo. Presiden Qin, ini Gu Chen. Khusus untuk grup Wanxiang. Dari dulu udah ku bilang dia bukan orangnya. Tapi kau bersikeras menikah dengannya. Apa kau masih ingin menjalani hidup seperti ini? Bagaimana dengannya? Tanpa kau, dia tidak bisa melakukan apa-apa. Aku Gu Chen. Khusus untuk grup Wanxiang. Sepertinya, aku perlu berkomunikasi langsung dengan Qin Feng. Apakah kamu masih ingin menjalani hidup seperti ini? Istri. Hei istri. Kamu mau makan apa? Aku akan membelikanmu sarapan. Istri. Kemarin aku bertindak tanpa berpikir. Itu. Tolong jangan marah ya. Istri. Tidak lari lagi. Mari istirahat sebentar. Pesta bernyanyi. Bisa atau tidak? Jika tidak besok pagi kita batalkan saja. Apa kau bercanda? Kok bisa pria bilang gak sanggup? Iya. Setelah tinggal di luar negeri bertahun-tahun, kau bahkan tidak punya siapa-siapa untuk diajak bicara. Apakah kau benar-benar tidak akan berbicara dari hati ke hati denganku? Apa yang sedang kamu lakukan? Kita masih di bawah, di rumahku. Lihat apa yang kau kenakan. Masih sama seperti dulu. Sangat muda dan cantik. Ketika Qin Feng berdiri di sampingmu, dia terlihat seperti ayahmu. Tolong berhenti bicara. Dia bahkan 3 tahun lebih muda dari kita. Dia terlihat setua orang tua, dan dia bahkan tidak tahu cara merawat dirinya sendiri. Pria kau tahu, seharusnya benar-benar menjaga diri mereka sendiri. Lihat dirimu. Dulu kamu primadona kelas. Ketika Qin Feng berdiri di sampingmu, siapa yang tidak akan mengatakan kau buta? Dia sama sekali tidak pantas untukmu. Aku bekerja sampai tengah malam setiap hari. Aku juga melakukan pekerjaan rumah.
Bagaimana aku bisa menjaga diriku sendiri? Sudah bertahun-tahun, lupakan saja gelar primadona kampus itu. Tapi kamu sudah di kelas kita, yang paling sukses. Iya. Mengingat keadaanku saat ini, kamu pasti bisa dapat yang lebih baik. Pergi bekerja. Pagi. YR dan aku sedang lari pagi. Kau tahu, YR selalu punya kebiasaan lari pagi. Jika kita lari pagi bersama, kau mungkin tidak keberatan kan? Apa yang akan dia pedulikan? Tidak apa-apa. Apa kamu masih bisa lari? Ayo pergi. Pergi. Presiden Qin, ada yang pengen aku omongin langsung sama kamu. Berpakaian seperti itu, kamu pergi kemana? Klin menunggumu sepanjang sore ini. Kamu di mana? Aku pergi bertemu dengan seorang teman. Teman? Laki-laki atau perempuan? Perempuan. Jadi begitu. Aku tahu kamu. Halo. Di hatimu. Aku benar-benar tidak berarti. Sini, malam ini ada perjamuan tokoh penting di Jiangcheng. Ayo pergi, aku akan mengajakmu melihatnya. Baik, baik. Gu Chen dan aku sama sekali tidak bersalah. Jika sesuatu terjadi itu, pasti sudah terjadi. Jangan lihat aku dengan tatapan terluka itu. Menatapku, kami hanya teman lama yang sedang bertemu. Gu Chen sekarang orang penting. Dia punya status dan posisi. Semua orang yang dia kenal itu penting. Aku bisa memanfaatkan orang-orang ini nanti. Jika kamu punya sepertiga saja dari apa yang dia miliki, aku tidak perlu pergi keluar dengan orang lain. Xin Yi, aku juga punya koneksi. Aku juga punya semua yang kamu inginkan. Tidak bisakah kamu tidak pergi? Kamu sudah dewasa, kenapa kamu begitu picik? Aku picik. Jika kamu tidak bisa menerimanya, kamu bisa mengatakannya. Kita bisa bercerai. Tidak perlu menyiksa diri sendiri. Baiklah, baiklah. Berbicara denganmu lagi hanya membuang-buang napas. Hao Ming akan segera belajar di luar negeri. Gu Chen baru saja menelepon dan berkata, dia ingin aku menemaninya ke pesta makan malam. Semua orang di sana penting. Aku bisa rekomendasikan Hao Ming. Jangan menungguku untuk makan malam. Makanlah sendiri. Fang Xin Yi, kamu tidak percaya pada suamimu sendiri, tapi kamu percaya pada orang luar. Aku tidak percaya kamu bisa begitu memihak Gu Chen. Sampai sejauh ini, setiap kali kamu bertemu Gu Chen, kamu seperti orang yang berbeda. Ini tidak buruk. Shen Yao, aku merepotkanmu dengan masalah anakku. Kamu tidak perlu pergi makan malam dengannya hari ini. Masalah studi Hao Ming di luar negeri, aku sudah menyelesaikannya. Apa yang bisa kamu selesaikan? Bahkan pekerjaanmu diberikan kepadamu karena aku. Kepergianku malam ini adalah untuk urusan Hao Ming dan juga untuk keluarga kita. Bisakah kamu berhenti setiap hari? Terlalu memikirkan banyak hal. Aku tidak berlebihan. Aku benar-benar membeli Hao. Cukup. Semakin kamu bicara semakin, aku merasa kamu menjengkelkan. Halo. Kamu sudah mengantarkan bahan sepanjang hari. Di mana kamu? Sekarang, segera muncul di hadapan klien. Kalau tidak, kamu dipecat. Aku akan segera ke sana. Minum, 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 minum. minum, 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 Minumlah. minumlah. Nona cantik. Presiden Gu kami sudah menunggu begitu lama. Kamu setidaknya harus menunjukkan sedikit penghargaan. Tolong beri kami muka. Sini. Kita adalah kekasih masa kecil. Dengan cinta yang polos. Aku tidak pernah melupakannya.
Berikan ciuman. 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 Fang Xinyi. Qin Feng. Apakah ini yang kamu sebut menjamu Klin? Qin Feng. Tidak, bukan begitu. Sini. Qin Feng. Hei Qin Feng, bukan seperti itu. Dengarkan aku menjelaskan. Menjelaskan apa? Kamu minum anggur bersulang dengannya. Bukankah kamu cukup senang? Itu hanya untuk pertunjukan. Qin Feng, sebenarnya kamu mau ngapain? Fang Xinyi. Kamu sudah menikah. Kamu adalah wanita yang sudah menikah. Apakah aku masih perlu mengingatkanmu? Aku melakukan itu untuk Hao Ming. Bukankah sudah kubilang? Ya, kamu benar-benar ibu yang baik dan cakap. Untuk putra Hao Ming, kamu bisa memainin minum dan ketawa. Qin Feng, apa kamu punya hati nurani sama sekali? Aku hanya ingin hidupku sedikit lebih baik. Jadi, kamu minum dengan Gu Qian kalau begitu. Aku membuat sendiri, hidup sedikit lebih baik. Aku salah. Tanpa Gu Chen. Pada siapa aku bergantung? Bergantung padamu. Katakan padaku. Maksudmu? Hanya Gu Qian yang menjadi andalanmu. Benar begitu? Ya, hanya Gu Chen. Kenapa belum kamu kirimkan? Apa kamu masih mau bekerja? Aku tidak akan melakukannya lagi. Siapapun mau lakukan, biarkan saja. Lihatlah dirimu. Kau bahkan tidak bisa melakukan pekerjaan dasar dengan baik. Bagaimana aku bisa mengandalkanmu? Apa yang kamu katakan? Qin Feng, kau bukan sandaranku. Ulangi lagi. Sudah kubilang, kau bukan sandaranku. Baiklah. Karena kamu pikir Gu Chen adalah andalanmu. Kalau begitu, pergilah cari dia. Jangan menyesal. Qin Feng, sudah berkali-kali ku bilang padamu, aku melakukannya demi Hao Ming, demi keluarga ini. Jika kau masih akan bersikap tidak masuk akal, hasil akhir kita hanya akan perceraian. Selama Gu Chen disebutkan, kamu percaya padanya 100% dan sama sekali tidak percaya padaku. Pikiran kita sudah berjalan di dua garis paralel, tanpa persimpangan sama sekali, bersama dalam nama terpisah dalam jiwa, ditakdirkan untuk menjadi orang asing. Fang Xinyi. Jika begitu, aku hanya bisa menyerah. 25 tahun kegigihan ini. Aku mengundangmu lagi. Shen Yao. Aku berjanji padamu. Dengan siapa kau minum? Sampai mabuk begini. Kemarilah. Duduklah. Cepat bicara. Bau alkohol menyengat. Kau benar-benar tidak bisa diperbaiki. Xinyi. Temani aku ke perjamuan besok. Selama kamu ikut denganku. Studi anakmu di luar negeri, kehidupan yang kamu inginkan, kuberikan semuanya padamu. Kau sudah terlalu banyak minum. Pergi sadarkan diri. Apa yang bisa kau tawarkan? Aku tidak tahu mengapa kemudian dia pensiun. Aku juga tidak tahu mengapa dia tiba-tiba setuju untuk kembali tadi malam. Nanti aku akan memperkenalkanmu padanya. Presiden gue, lama tidak bertemu. Jika bukan karena kali ini, dengan presiden baru yang menjabat, saya tidak akan tahu kapan saya bisa bertemu denganmu, Presiden Yang. Kau terlalu memujiku. Adapun aku kali ini, aku kembali dari luar negeri, khususnya untuk presiden grup kita. Banyak peluang di masa depan. Saya dengar, Presiden Shen Yao akan datang. Presiden Shen adalah salah satu tokoh terkemuka di grup Anda. Sayang sekali, saya belum sempat untuk bertemu dengannya. Saya ingin meminta, Presiden gue, mohon kenalkan saya kepadanya. Tidak masalah. Presiden Shen senang hari ini. Nanti, aku pasti akan memperkenalkannya kepada semua orang. Qin Feng.
Qin Feng, kenapa kau masih mengikutiku? Jika aku tidak datang, bagaimana aku akan melihat betapa intimnya hubungan kalian? Qin Feng, cepat pulang. Jangan membuat keributan di tempat seperti ini. Ini adalah sesuatu yang kami siapkan secara khusus untuk Presiden yang kembali. Apa kedudukanmu untuk bisa menghadiri acara semacam ini? Presiden yang kembali. Tepat sekali. Dia adalah pilar kelompok kami. Aku dikirim oleh kelompok khusus untuk menyambutnya. Jika kamu tidak mengatakan itu, aku akan mengira kamu adalah presiden. IR, jika Presiden Shen atau Presiden melihat ada orang tak jelas menyelinap masuk, maka masalah putramu mungkin. Qin Feng, cepat kembali. Masa depan anakmu penting. Jika kau tidak pergi, aku akan menceraikanmu. Siapa itu? Siapa berani buat onar di jamuan kita? Presiden Shen, saya sudah mengikuti instruksi Anda dan mulai tepat waktu. Siapa yang menyuruhmu membawa orang-orang yang tidak terhormat ini masuk? Bagus, saya akan membuatnya segera pergi. Aku sedang membicarakan dia. Dia adalah pasangan dansa saya Presiden Shen. Tunggu sebentar. Dia adalah istriku, Fang Xinyi. Istrimu? Bagaimana dia bisa menjadi pasangan dansa Gu Chen? Presiden Shen, Gu Chen dan aku sudah berteman puluhan tahun. Dia mengundangku. Jadi tentu saja, aku harus menunjukkan rasa hormat padanya. Lihat, kita sudah menjadi suami istri selama bertahun-tahun. Namun aku bahkan tidak sebaik orang luar. Presiden Shen, pria ini hanyalah seseorang yang bergantung pada istrinya. Dia bahkan tidak punya pasangan dansa. Jadi dia tidak memenuhi syarat untuk masuk ke perjamuan kami. Aku pasangan dansanya. Qin Feng, aku telah berjuang sekuat tenaga demi keluarga. Jika kau masih ingin hidup bahagia bersama, pulanglah sekarang juga. Kalau tidak kita akan bercerai. Selama bertahun-tahun ini, kau selalu curiga. Pernahkah kau memberiku dan anak kita kehidupan yang layak? Hari ini aku datang ke sini demi putra kita. Aku tidak meminta bantuan apapun darimu. Aku hanya meminta agar kau tidak Apa-apa. Aku mengerti. Semuanya demi putra kita. Jadi mempertahankan hubungan tertentu juga bisa dimengerti. Suami, mari kita jalani hidup kita dengan baik bersama mulai sekarang. Ya, aku janji aku pasti akan menjaga jarak dari Gu Chen. Dengan begini, aku akan menelponnya. Halo, Gu Chen. Aku menelpon untuk bilang, aku sudah menikah. Aku punya keluarga. Mulai sekarang, mari kita jaga jarak. Apa yang kamu katakan, IR? Saya sedang bersama beberapa pimpinan organisasi sedang makan malam. Kemarilah, saya akan memperkenalkanmu. Benarkah? Sepertinya, masalah putra kita sudah beres. Suami, Aku juga bilang, aku akan mengurus masalah putra kita. suami, kalau begitu, tunggu aku kembali. Ketika aku kembali kita akan bicara baik-baik. Fang Xinyi, kata-kata yang baru saja kau ucapkan sendiri, kau lupakan dalam sekejap mata. Hari ini akhir pekan. Kenapa kau tidak tidur lebih lama sedikit? Aku sudah membeli sarapan. Qin Feng, kau tahu. Masalah Hao Ming sudah beres. Aku tahu. Kau tahu. Jadi kau tidak marah lagi kan? Masalah putra kita sudah beres. Kenapa aku harus marah? Qin Feng, aku ingin kembali kemarin. Tapi Gu Chen minum terlalu banyak. Dia di sini, tanpa ada. Ketika tamu datang, mereka bahkan tidak tahu cara menyapa. Mama, silakan duduk cepat. Semuanya duduk. Duduk, duduk, duduk. Terima kasih, Bibi. Terima kasih. Qin Feng, kamu duduk. Gu Chen, mengenai masalah Hao Ming, kita masih harus berterima kasih padamu. Hao Ming, kenapa tak angkat gelas untuk Paman Gu? Baik, terima kasih paman gue. Hal-hal kecil ini, semua itu saya lakukan dengan gampang. Saya bukan tipe pria yang bergantung pada istrinya di rumah. Lagi pula, bukankah ini semakin membuktikan bahwa Hao Ming kita jauh lebih luar biasa? Kalau tidak, bahkan jika saya memiliki pengaruh besar, masalah ini, saya tidak akan bisa menanganinya kan? Sini.
Saya melukai bahumu tadi malam. Maafkan saya benar-benar minta maaf. Ini salah saya. Fang Xinyi. Bukankah kau berutang penjelasan padaku? Bukan? Bukan seperti itu. Hari itu, Gu Chen minum terlalu banyak. Dan aku membantunya. Dia jatuh menimpaku, dan lenganku membentur sudut dinding. Itulah mengapa. Kamu bilang bukankah begitu? Ya, ini semua salah saya. Ini semua kesalahan saya. Saya menekan bahumu dan melukainya. Qin Fen, kamu tidak keberatan kan? Lihat apa yang kau katakan. Sendirian di sini tanpa siapapun yang jaga. Xinyi kami. Sudah sepantasnya dia membantu. Bibi, apa yang Anda bicarakan? Tapi, saya tidak takut kalau seseorang mungkin mempermasalahkan. Qin Fen, apa yang kamu lakukan? Siapa yang kau remehkan? Sangat tidak sopan. Kamu nggak senang kan aku undang Gu Chen? Kamu tidak senang, tapi tidak bisakah kamu mengesampingkan perasaan kamu dan nikmati saja makan malam ini? Apa yang kulakukan? Apakah kamu punya hati nurani? Sini, Menyindirku di sini. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? baiklah. Sini, maafkan aku Sini. Ini semua salah saya. Saya seharusnya tidak datang hari ini untuk mengganggu. Sini, aku minta maaf. Ini semua salah saya. Jangan marah sampai nyakitin diri sendiri. Bagaimana kalau saya pergi dulu? Xiaogu, kau tidak bisa pergi. Hari ini aku ingin melihat siapa yang berani membuatmu pergi. Ayah, Jadi, apa yang kulakukan? Apa yang kamu lakukan? Aku menaruh mangga di mangkukmu, dan kamu menukar mangkuk. Jika itu bukan sindiran, lalu apa itu? Aku sangat alergi mangga. Memakannya bisa membunuhku. Apa kau tidak tahu itu? Ada yang lain. Tidak ada yang lain. Kau bisa makan. benar. Tapi kamu tidak perlu menggunakan sikap seperti itu saat berbicara dengan Xinye. Urusan keluarga kita. Bukan untukmu. Ikut campur. Mimpi yang telah tertidur selama 25 tahun ini. Harus bangun. Teman-teman sekelas, silakan duduk. Jangan malu-malu. Ya Tuhan, ini benar-benar sesuai dengan namanya sebagai Hotel Bintang 5. Kemewahannya sungguh di luar imajinasiku. Apakah ini ballroom yang hanya individu kelas atas yang bisa memesan di muka ruang perjamuan? Jika bukan karena mengikuti Tuan Muda Kie hari ini, bagaimana kita bisa punya kesempatan untuk datang ke sini? Haoming, Ada apa, Ruoyu? keluargamu sangat memanjakanmu. Hanya sebuah perayaan promosi, dan itu benar-benar diadakan di hotel kelas atas seperti ini. Haoming, Mama, Haoming. Halo Bibi, halo baby. halo Bibi, halo Bibi. Mama, Halo semuanya. Mama. Mengapa perayaan promosi diadakan di tempat ini? Tempat ini, Paman Gujin Muryang, secara khusus memilihnya untukmu. Mama, di mana ayahku kalau begitu? Ayahmu dia. Haoming, Paman, Haoming, lihatlah, hadiah yang Paman siapkan untukmu. Apakah kamu masih menyukainya? Ini adalah kunci Maserati. Hadiah ini terlalu berharga. Haoming masih terlalu muda. Dia tidak bisa menerimanya. Haoming sudah dewasa, memiliki mobil, membuatnya nyaman untuk pergi kemana saja. Maserati, mobil impian seorang anak laki-laki. Kami tidak punya ini sebelumnya. Kini saatnya beri pada anak itu. Kita tidak boleh pelit. Terima kasih paman gue. Tidak perlu sungkan. Haoming, nanti paman bakal beri yang lebih bagus. Ruoyu, setelah malam berakhir, aku urusanku. Haoming, apakah kamu bersedia membiarkan paman gue menjadi ayahmu? Haoming, apakah kamu benar-benar tidak akan setuju? Haoming, Gu Chen, sini. Kenapa kamu memukulku? Gu Chen, jangan libatkan Haoming dalam hubungan kita. Dan aku sudah menekankan. Aku setuju.
Helmi. Helmi, kamu setuju ketika ibumu dan aku menikah? Apakah kamu ingin mengganti nama belakangmu menjadi Gu Qin Helmi? Apakah kamu tahu apa yang sedang kamu lakukan? Apakah kamu bersikap adil kepada ayahmu untuk pengasuhannya? Helmi mengikutiku ratusan kali, lebih baik daripada mengikuti ayah kandungnya yang tidak berguna. Qin Helmi, apa kamu tahu apa yang kamu katakan? Sini, saat ini. Aku sudah siapkan ini lama. Hari ini Helmi akan menjadi saksi kita. Cincin ini kupilih dengan cermat untukmu. Aku harap kamu menerima pengakuanku. Qin Feng, di saat seperti ini, bagaikan dia memang masih bisa tersenyum. Kamu hanya seonggok kayu. Untuk Tuan Qin Feng, pesta penyambutan. Tapi dia belum menerima balasan Tuan Qin. Tidak disangka, Tuan Qin juga ada di sini. Mereka tahu Anda akan kembali ke Wanxiang Group, datang langsung demi menyambut Anda. Saya selalu menganggap Tuan Qie sebagai panutan saya. Lalu perlahan-lahan, saya mencapai posisi saya saat ini. Mendengar Tuan Qin kembali ke Wanxiang, saya tentu saja harus datang dan menyambut Anda. Saya mendengar Shen Yao berkata bahwa Tuan Qie, keluarganya memiliki beberapa masalah. Saya pikir, tidak ada anak laki-laki dari wilayah Amerika yang lebih cocok menjadi seorang putra. Ini adalah pemuda bangsawan dari wilayah Amerika, muda dan tampan. Jika Tuan Qie tidak puas, saya juga sangat bersedia untuk melayani Tuan Qie dan menjadi putra Anda. Tuan Charlie, tidak perlu seperti ini. Aku sudah tidak di Wanxiang Group selama bertahun-tahun sekarang. Banyak cara penanganan masalah sudah ketinggalan zaman. Lagi pula aku tidak terlalu akrab dengan kalian berdua. Saat kita bekerja sama di masa depan, aku minta kalian berdua lebih pengertian. Saya tidak akan berani. Mohon bimbingannya. Bagaimana markas bisa mengizinkan orang Tiongkok memegang saham pengendali? Berdasarkan keputusan bulat Dewan Direksi, Presiden Qin Feng sekarang adalah Presiden seluruh Wanxiang Group. Bagaimana itu mungkin? Kami bertiga datang untuk menyambut Presiden Qin. Dan Anda masih tidak percaya, Qin Haoming. Ayahmu benar-benar mengesankan. Dia sebenarnya Direktur Jenderal Global Grup Wanxiang. Tapi mengapa selama ini dia belum memberitahu kami? Mungkinkah kita bukan keluarga? Tadi saya dengar Shen Yao bilang bahwa Tuan Qin perlu mengakses sejumlah uang jika Tuan Qin membutuhkannya. Tolong beri saya kesempatan. Saya bersedia menyediakan semua bantuan kepada Tuan Qie. Menghabiskan sedikit uang untuk mendapatkan kebaikan Tuan Qin. Charlie, angan-anganmu sangat keras sampai leluhurku di surga bisa mendengarnya. Dalam perjalanan ke sini, orang-orangku memberitahuku bahwa hari ini adalah perayaan promosi putramu yang terhormat. Saya secara khusus memerintahkan seseorang untuk menyiapkan hadiah. Qin Haoming, ayahmu benar-benar luar biasa. Nona Miyamoto, tidak perlu terlalu formal. Jadi hari ini adalah perayaan promosi putra Anda yang terhormat, Tuan Qie. Saya akan segera menyiapkan hadiah. Tuan Charlie, kamu benar-benar tidak perlu repot-repot. Ini hanya tanda kecil dari perhatian saya. Tuan Qin mohon jangan meremehkannya. Baiklah, kalau begitu aku lakukan demi anakku. Terima kasih kalian berdua. Haoming, berikan padaku. Apel. Mobil yang Gu Chen berikan padamu. Jangan khawatir. Jika uang ini sah, mobil itu tentu akan jadi milikmu. Meskipun aku tidak setuju, kamu yang masih sangat muda dan mengendarai mobil mewah, aku juga tidak akan tanpa alasan merampas hakmu untuk menyukainya. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Hanya sebuah mobil sport, bukan apa-apa di mataku. Begitukah? Qin Feng, kau hanya sengaja menargetkanku. Aku telah mendedikasikan diri pada perusahaan selama bertahun-tahun. Meskipun aku belum mencapai banyak hal, aku telah bekerja keras. Dan kalian semua memperlakukan aku seperti ini. Qin Feng, kamu baru saja kembali. Biarkan Gu Chen membantumu. Fang Xinyi, tolong ingat statusmu. Kita sudah bercerai. Urusanku, bukan urusanmu. Shen Yao. Presiden Qin, itu adalah kelalaian saya sebelumnya. Gu Chen menggelapkan dana perusahaan. Dia menggunakan posisinya di Departemen Investasi untuk berulang kali menerima suap. Ini adalah Posisinya, fondasi, tidak pernah bersih. Baiklah, karena itu masalahnya. Maka jangan salahkan aku. Shen Yao, panggil Dewan Direksi dan minta mereka memecat Louis dengan Gu Chen. Baiklah. Tuan Qie, sepertinya Anda ingin bersaing dengan saya. Mari kita bersaing. Jangan lupa, tanpa keputusan akhir Dewan Direksi, Anda akan memiliki satu lawan tangguh lagi di masa depan. Aku tidak peduli. Berita datang dari Dewan Direksi. Mereka mau rapat membahasnya. Saya sudah di sini, di Wanxiang selama 18 tahun. Ketika Anda tidak hadir, seluruh pasar Eropa
dibangun oleh upaya saya. Tidak ada yang pernah, di posisi saya, bertahan selama ini. Kecuali orang-orang di dewan itu. Sudah pikun semua. Halo. Apa? Bagaimana itu mungkin? Tuan Louis, apa yang terjadi? Sepertinya Dewan Direksi sudah memutuskan. Louis, Anda dipecat. 18 tahun. 18 tahun penuh. Aku sudah mencurahkan begitu banyak usaha ke sini. Kau bisa pecat aku cuma dengan satu kata. Jika aku bukan pemegang saham utama, memecatmu memang akan sedikit merepotkan. Tanpa izin dewan, itu tidak mungkin. Namun, untuk seseorang di posisi ini aku, dan aku, hanya butuh satu kata. Berapa banyak ekuitas yang kau sebenarnya miliki di grup ini? Bagaimana kau bisa memiliki begitu besar pengaruh? 51%. Jadi begitu. Mengingat 18 tahunmu, bekerja keras untuk grup, selama periode ini, kesalahan yang telah kau buat, aku bisa melupakan yang sudah berlalu. Ini juga merupakan tindakan belas kasihan terakhir grup kepadamu. Pergi. Gu Chen, apakah ada hal lain yang ingin kau katakan? Tidak ada yang perlu dikatakan. Kalau begitu pergilah. Cepat pergi. Qin Fan. Aku akui, aku tidak sebaik kau dalam karirku. Tapi cintaku pada Xin Ye lebih besar darimu, tidak kurang. Jika aku diberi kesempatan lain, aku tidak akan meninggalkan Xin Ye. Tak akan kubiarkan kau manfaatkan situasi ini. Demi dia, aku menyerahkan segalanya. Aku tidak di sini untuk mendengarkan omong kosongmu. Aku menghabiskan 25 tahun tanpa pernah mencapai hatinya. Baru setelah kemunculanmu, aku menyadari segalanya hanyalah sandiwaraku sendiri. Tidak, itu tidak benar. Fang Xinyi, kau terus berkata, aku bukan seseorang yang bisa kau andalkan. Tapi bagaimana denganmu? Setidaknya kau masih punya ibumu dan putramu. Tapi bagimu, 25 tahun yang lalu, aku datang ke Jiangchen sendirian. 25 tahun kemudian, putraku justru memanggil orang lain ayah. Ayah, aku salah. Kau tidak salah, kau hanya ingin ayah yang kaya itu saja. Qin Feng, bagaimana bisa kamu berbicara kepada anak itu seperti itu? Apa kau pikir hari ini, jika aku bukan Presiden Wan Sang, jika aku tidak bisa menghasilkan 1 juta? Saya percaya bahwa di bawah kepemimpinan Anda, grup pasti akan mencapai puncak berikutnya. Aku akan susun ulang rencana itu, dan di Jiangchen, mencari peluang bisnis baru. Fang Xinyi, meskipun kita sudah bercerai, aku masih ayah anak itu. Aku akan memberinya kesempatan untuk mendidiknya. Apa maksudmu? Jangan salah paham, aku hanya tidak ingin anakku, karena dorongan sesaat, menderita hukuman seumur hidup. Benarkah, ayah? Ini adalah kesempatanmu untuk belajar, dan cara untuk mengakui kesalahanmu. Tapi, jika kamu tidak bisa melatih dirimu dengan benar, maka kamu tidak perlu memanggilku ayah lagi. Ayah, aku akan bekerja keras. Aku akan menunggu kabar baikmu. Fang Xinyi, kamu juga jaga dirimu baik-baik. Shen Yao, ayo pergi. Qin Feng, kamu sudah berubah. Orang selalu berubah, terutama setelah mengalami pengkhianatan dan penipuan dari orang yang paling mereka cintai. Qin Feng, aku tahu aku menyakiti hatimu, tapi aku membuat kesalahan. Bisakah kita kembali bersama? Fang Xinyi, apakah kamu pikir waktu bisa mengalir mundur? Kamu menghancurkan hatiku berkeping-keping. Apakah kamu pikir satu frasa kembali bersama bisa secara otomatis menyembuhkan semua luka? Bisakah itu sembuh secara otomatis? Kamu menyadarinya terlalu terlambat. Saat kamu berbalik, aku sudah tidak di tempatku yang dulu. Aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Aku tidak pernah bermaksud menyakitimu. Aku mencintaimu. Aku hanya disesatkan. Jangan gunakan alasan seperti itu sekarang. Terhasut bukanlah alasan untuk mengkhianatiku. Orang harus selalu membayar atas pilihan mereka. Bahkan jika kamu berbalik, aku sudah tidak di tempatku yang dulu. Bukan? Bukan begitu, Qin Feng. Beri aku kesempatan lagi. Biarkan aku menebus kesalahanku. Aku tidak ingin mendengar alasanmu lagi. Bagaimana dengan Hao Ming? Kita adalah orang tuanya. Apa yang kamu harapkan dia lakukan? Aku akan memberi Hao Ming kesempatan. Tapi itu tidak berarti aku akan memberimu kesempatan. Masa depan Hao Ming ada aku. Tapi dia harus belajar bertanggung jawab. Aku mohon padamu. Berikan satu sama lain. Satu kesempatan lagi. Tolong. Ayo pergi. Qin Feng. Ayah, Qin Feng. Aku salah. Aku sudah salah. Waktu berlalu begitu cepat.
Dalam sekejap mata, bertahun-tahun telah berlalu. Memang, lihat Wanxiang, juga tidak mengecewakan Anda. Nilai pasar saat ini sudah melebihi 5 triliun. Itu semua karena Anda ada di sini. Ayah, proyek baru sudah dinegosiasikan. Wanxiang sudah membuka pasar baru di Australia. Bagus sekali. Presiden Muda Qin benar-benar membuat kemajuan pesat. Saya rasa dia akan segera melampaui Anda. Ayah, aku ingin. Katakan saja apa adanya. Kenapa masih formal sama aku? Ayah, aku ingin pergi menemui ibu. Silakan. Ayah, apa kau benar-benar tidak akan naik? Kamu duluan. Halo. Halo ayah. Ibu bilang di luar hujan, di mobil dingin. Dia ingin ayah naik dan menghangatkan diri. Aku tidak akan merepotkan ibumu. Aku akan mengantarmu pulang setelah kamu selesai mengobrol. Tidak masalah, sama sekali tidak masalah. Aku sudah. Halo ayah. Semuanya sudah siap.